وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. Wakana Yazid Ar-Raqasi. Nah, sekarang anak tokoh jenengane Yazid Ar-Raqasi. Anak tokoh jenengane Yazid Ar-Raqasi. Yaqulu li nafsihi, dia berkata kepada dirinya. Dia ngomong ngambil awake dhewe. Kayak sampean lah. Sampean kalau suatu saat kemudian malam, sepertiga malam atau di tengah malam duduk sendiri. Kadang-kadang kita kan berbicara terhadap diri kita sendiri. Kadang-kadang kita pun mencela diri sendiri. Misal seandainya Abu jagungan mengi dewek. Dia ngomong Abu dewek. Wala bu, kenapa kok ora gelem ngajikan biyen misal. Kita kan sering seperti itu kan. Maksudnya seperti itu. Nah, Yazid Ar-Raqasi, dia berkata kepada dirinya, dia berkata, "Waiha Yazid. Celaka engkau wahai Yazid." Yazid ki jenengane dewek. Jadi berarti ngomong celaka kau Yazid. Mada yusalli ngan ba'dal mauti. Siapa pula yang akan memperbaiki sholatmu, akan menggenapkan sholatmu yang dulu mungkin pernah engkau tidak sholat. Lantas kemudian siapa pula yang akan menggenapkan semuanya itu setelah engkau mati. Kata Yazid Ar-Raqasi ngomong undang dia lagi, Yazid, sampean konek wis mati, siapa sing ngandani sholatmu? Siapa sing ngandani sholatmu sing sering lali, yaitu di dalam waktu-waktu subuh? Siapa yang memperbaiki sholatmu tatkala dulu pernah engkau meninggalkannya? Siapa pula kemudian orang yang nanti akan menggenapkan, yaitu kewajiban-kewajiban sholat yang dulu pernah engkau lalaikan atau pernah engkau tinggalkan? Itu kayak ngomong iki senengane orang yang duduk, sekalipun duduknya di dunia, tapi alamnya berada di dalam alam akhirat. Pikirannya menembus kepada alam akhirat. Jiwanya kemudian menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah perkataan seperti itu. Coba bayangkan baik. Wah, Masya Allah. Kemudian dia berkata pula, "Mada yasumungan kebabal mauti wa Yazid." Sampai siapa pula yang nanti akan mengenapkan jumlah puasa yang dulu pernah engkau sia-siakan? Siapa pula yang akan memperbaiki puasa-puasa di zaman dulu yang pernah engkau tinggalkan? Siapa pula yang nanti akan menggenapkan jumlah puasa-puasa yang dulu kemudian engkau tinggalkan? Siapa? Setelah engkau mati. Nek dhewe mati, biyen nek ari kanan urip ora puasa. Siapa sing gak benepi? Siapa coba? Siapa yang akan memperbaiki? Artinya, ini adalah motivasi bagi diri Yazid agar memperbaiki hidup di sisa-sisa hidupnya. Selama masih memiliki kesempatan di dalam hidup, ia ingin memperbaiki segala kekurangan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah kepada dirinya. Bulannya dia ngomong siapa sehingga benepi gue. Coba antum bayangkan. Kita pernah meninggalkan sholat di zaman dulu? Kita pernah meninggalkan puasa di zaman dulu? Kalaupun anda kemudian melakukan sholat, melakukan puasa Ramadan dulu, berapa kali kemudian kita lalaikan, sia-siakan amalan sholat? Bukankah kalau seandainya kita mati, siapa yang harus memperbaiki? Anaknya sampean nggak benar-benar nggak bisa, karena setiap manusia akan menanggung dosanya masing-masing. Itu maksudnya. Jadi apa yang benar-benar dawet? Mumpung masih memiliki kesempatan hidup, kita disuruh untuk memperbaiki sebaik-baiknya. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, mada yataradda lanka rabbuka ba'dal mauti. Lantas siapa pula yang nanti akan meminta keridhaan terhadapmu wahai Yazid setelah mati? Maksudnya, wahai Yazid, siapa pula yang nanti meminta keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah engkau mati? Maksudnya adalah kepada siapa setelah manusia meninggal harus kemudian memohon ampunan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Kepada siapa pula kemudian ia memohon yaitu kesenangan, keridhaan, yaitu setelah mati, kepada siapa pula kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya kemudian kita meninggal dalam keadaan Allah tidak ridho. Kenapa Allah tidak ridho? Karena kita belum bertobat terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita belum bertobat terhadap kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Kita belum bertobat pula kepada segala sesuatu kesalahan di dalam hidup.
Bukankah kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dan akan mengadili segala perbuatan kita? Maksudnya gue, mulanya dheweke ngomong seperti summa yaqulu, kemudian dia berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ala tabkuna, kenapa pula kalian tidak menangis? Kenapa kalian kemudian tidak menangisi terhadap diri-diri kalian? Seandainya seperti ini, panjenengan kalau berpikir terhadap masalah kita sebagai seorang muslim dengan segala kewajibannya, kita mulai dari segala nikmat yang telah Allah karuniakan kita, Allah memberi karunia kepada kita semuanya di dalam hidup. Adakah satu alasan yang bisa dibenarkan dalam pandangan syariat untuk kita tidak menangis kepada Allah? Alasan apa coba? Alasan apa yang membuat kita boleh untuk tidak menangis kepada Allah tatkala kemudian kita merasakan segala hidup dan segala perintah Allah yang telah kita jalani sampai hari ini? Artinya tidak ada alasan sedikit apapun yang menjadi satu alasan untuk tidak menangis kepada Allah kalau kita berpikir jernih terhadap permasalahan hidup ini. Sampean kalau berpikir masalah hidup ini kan karena alasan apapun yang bisa menjadi alasan derek orang nangis, karena semua hal terkait masalah di dalam hidup semuanya membuat kita menangis nek berpikir jernih. Sampean berpikir masalah melaku sudah mencukupi kok. Sampean berpikir bisa menggerakkan tubuh sudah mencukupi kok untuk bisa menangis. Sampean bisa melihat, sampean bisa melihat, sampean bisa makan, sampean bisa hidup sampai hari ini, semuanya menjadi alasan untuk kemudian menangis kepada Allah. Mulane nang yasid arakosi, kemudian wahai sekalian manusia, kenapa pula kalian kemudian tidak menangis? Janjiannya apa sih sing nyebabna sampean ora nangis? Mulane ulama-ulama biyen nek deneng wong siki gumun. Diceritain kayak orang nangis malah turu. Waduh. Ngomongin gumun ya. Dewek ngaji malah turu. Waduh. Waduh kayak gini ya. Jangan kayak gini. Kita adil enggak dengan Allah Subhanahu wa taala? Coba jenengan berpikir saja. Saya sih hanya mengajak berpikir pada jenengan. Kita sering melakukan aktivitas dunia 1 kali 24 jam dengan menghitungkan berjam-jam untuk dunia. Kita sering seperti itu. Dan kadang-kadang kalau kita lihat jadwal pengajian di masjid-masjid, di musola, di kampung-kampung, kadang-kadang 1 minggu sekali. Ada yang 1 bulan sekali. Artinya sebelum jadwal ngaji 1 minggu sekali, sebulan sekali, manusia disibukkan oleh urusan dunia. 1 harinya 1 kali 24 jam, belum dihabiskan untuk dunia yang banyak. Tapi ketika kemudian 1 bulan ngaji diumani Allah sejam, begitu diumani Allah 1 jam terus turun, adil nggak? Adil nggak? Adil nggak? Kita adil nggak kepada Allah? Adil nggak? Bulan ini nang kalimat tauhid, sing jenengane tauhid adalah wala ulillah, loyalitas kepada Allah. Ki harus tinggi. Wong derek loyalitas kepada dunia juga tinggi. Antum sering menyaksikan orang harus antri sebanyak 300 orang, 500 orang hanya untuk mendapatkan sembako. Beras 5 kilo, minyak goreng kemudian 2 kilo, supermie dan yang lain-lain, ia harus antri berdiri mulai dari jam 7 sampai kemudian kadang-kadang sehabis beduk baru ia mendapatkannya. Untuk mendapatkan dunia seperti itu, kita kadang-kadang tidak antri. Duduk di majelis taklim 1 jam saja kita habiskan dengan waktu 1 jam, tidurnya setengah jam. Ana sing 45 menit. Ana sing ustaz yang mulai assalamualaikum sampai dulu tangi mening konek tutup salamaning. Adil nggak ya seperti ini? Adil. Maksudnya adalah kita mengajak kepada terkait masalah ini supaya kita memang betul-betul mencurahkan perasaan jiwa kepada kampung akhirat. Nek memang kita berbuat sesuatu untuk akhirat, berbuat semaksimal mungkin. Karena kita tidak tahu amalan manakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kok mempersembahkan setiap pikir lah kata-kata sejam kok. Kan kadang-kadang mulai kan ana sing takon, tapi heran Bu kadang-kadang. Nek sandene ngaji kok ngantuk, nek begitu ditutup ngaji kok ngantuk. Apa sih yang sebabnya nang apa? Dijawab nang ulama. Dalika syaitan, itu adalah syaitan. Acu kita nih.
Kembali ke sini, mana orang ngantuk lah. Dan berikutnya kata yaitu Yazid Ar-Raqasi, wa tanawhuna ala anfusikum. Kenapa pula kalian wahai manusia tidak menyesali terhadap diri-diri kalian? Kenapa kita tidak banyak menyesali terhadap diri-diri kita semuanya? Coba panjenengan lihat saja apa yang telah kita lakukan dengan kedua tangan kita selama ini. Berapa banyak langkah kaki kita yaitu berjalan untuk menuju sesuatu yang mungkin di luar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pula penglihatan yang Allah anugerahkan kepada kita kemudian kita gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berapa kali pula kemudian pendengaran yang Allah karuniakan kepada kita gunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Nah, maksud dari kalimat ini adalah kita disuruh untuk banyak menyesal. Bersamaan dengan kita adalah orang-orang yang lalai. Yaitu kenapa kemudian kau tidak menyesali yaitu di sisa hidupmu? Kalimatnya sampean apa sih orang nyesal? Yaitu di waktu sisa-sisa di dalam hidup. Kan pernah saya katakan kepada jenengan, kita hari ini menjadi teka-teki yang harus kita pecahkan dengan amal soleh. Maksudnya adalah yang ada di musola ini itu semuanya tidak tahu teka-teki rahasia ini. Ada yang tinggal mungkin 10 bulan, ada yang tinggal 5 bulan lagi, ada yang tinggal 1 bulan, ada yang tinggal 1 tahun, ada yang tinggal 20 tahun lagi, ada yang tinggal 10 tahun lagi, ada yang tinggal 20 tahun lagi, dan boleh jadi mungkin ada yang tinggal 3 hari lagi, atau mungkin lebih sedikit dari jumlah itu, atau mungkin di waktu yang tersisa hanya tinggal 1 hari lagi, atau mungkin lebih sedikit lagi, mungkin waktu yang tersisa tinggal 2 jam lagi, atau 3 jam lagi, atau 4 jam lagi, atau bahkan lebih jumlahnya sedikit dari itu. Ini teka-teki yang harus kita pecahkan dengan banyak amal soleh. Karena itu maksudnya ke waktu di dalam hidup. Sisa waktu di dalam hidup ini kan kita tidak tahu. Sampean ada yang bisa menjamin, sampean sekalipun mengeluarkan uang banyak sekalipun pergi menuju dokter spesialis disuruh untuk menentukan waktu hidupku di dunia tinggal berapa tahun. Mereka angkat tangan karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang prediksi dokter karena penyakit tertentu memprediksi manusia tinggal 2 tahun. Tapi yang namanya prediksi dokter kadang-kadang juga meleset. Tapi kalau prediksi Allah tidak pernah akan meleset. Karena mati itu telah ditentukan oleh Allah. Maksudnya Yazid Ar-Raqasi itu seperti itu. Bayangkan nek sampean mana bayangkan Anda? Bayangkan kalau seandainya sisa hidup kita tinggal 2 hari lagi. 2 hari itu ternyata kita izin ora makat ngaji. Jenengan ngajak ora? Orang dina sampean ngaji Pak, ngajak ndak? Atau mungkin tinggal 2 hari lagi jenengan kemudian melakukan sholatnya tidak maksimal. Banyak kelalaian, banyak pemikiran ke sana kemari. Banyak kemudian hal-hal yang tidak memikirkan bacaan di dalam sholatnya. Apa menjenengan merasa akan menyesal atau tidak jika kemudian terjadi seperti itu? Kan mereka ngerti kan? Sisa hidup di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasa seolah-olah waktu yang tersisa itu masih panjang. Sehingga sampai hari ini kita juga belum mengatakan Al-Quran. Sampai hari ini kita juga belum istiqomah untuk sholat malam. Sampai hari ini pula kemudian kita masih sedikit beramalan soleh. Sampai hari ini pula kemudian kita masih malas-malasan untuk beribadah. Permasalahannya apa? Kita tidak menyadari seakan-akan waktu yang tersisa seakan-akan masih panjang. Jadi jenengan yang nambah hadis tulul amali, panjangnya angan. Seakan-akan bayangannya lah urip sesuai, gampang esok. Maksudnya seperti itu. Lantas kemudian berikutnya,